Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 5. Kalian bisa buka bukunya, Bu Pena halaman 97 dan 98. Bu Pena halaman 97 dan 98. Nah, yang pertama, menyebutkan aturan di rumah. Nah, di setiap rumah kalian, setiap orang tentunya mempunyai peraturan di rumah. Misalnya Selin mempunyai aturan tersendiri di rumahnya. Kemudian Carmen juga mempunyai aturan sendiri di rumahnya dan seterusnya ya. Jadi masing-masing orang mempunyai peraturan di rumahnya. Nah, setiap hari banyak kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan dengan baik dan damai. Biar tidak terjadi perselisihan. Nah, ada beberapa contoh aturan yang berlaku di rumah. Contohnya bermain setelah belajar. Jadi, bermain setelah belajar itu maksudnya kalian belajar dulu, kemudian bermain. Jadi nanti mainnya sehabis kalian belajar. Seperti saat ini ya, kalian belajar dulu. Nanti setelah belajar barulah bermain. Yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, yang kedua ini semuanya membantu ibu tidak merapikan tempat tidurnya. Kalau pagi, setelah bangun pagi langsung bangun saja, kemudian pergi bermain, sarapan atau merapikan tempat tidurnya dulu. Nah, kalian kan sudah besar, sudah bisa mulai bisa mandiri. Jadi, kalau pagi biar pekerjaannya mama di rumah sedikit ringan, jadi kalian juga harus ikut membantu ibu di rumah dengan merapikan tempat tidur kalian sendiri. Nah, yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Nah, yang ketiga ini banyak tidak di sini yang menonton sambil belajar. Nah, kalau menonton kemudian sambil belajar, sambil menulis, ibu yakin pasti deh lebih banyak waktunya untuk menonton ketimbang mengerjakan tugasnya. Nah, supaya lebih baik dan lebih bagus, kalian lebih baik mengerjakan dulu tugas-tugasnya atau belajar dulu. Kemudian setelah tugas-tugas sekolahnya tuntas, barulah menonton. Nah, yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, ini sekarang pembelajaran daring. Banyak tidak yang menyalahgunakan handphonenya. Handphonenya dibelikan orang tua khusus pembelajaran daring. Pasti banyak yang lebih waktunya untuk menghabiskan main game ya. Nah, Ibu Guru Mega tidak masalah siswanya Ibu Guru Mega main game. Dengan catatan bisa mengatur waktunya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game. Main game boleh, tapi tidak boleh kelewatan. Harus bisa mengatur waktu. Ingat, handphone diberikan mama sama bapak untuk belajar. Tujuan utamanya untuk belajar. Game bisa jadi selingan, tetapi ingat kalian juga harus tahu waktunya, kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain handphone. Nah, yang berikut, jadi itulah contoh-contoh peraturan di rumah dan masih banyak lagi yang lain-lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Nah, masih ingatkah kalian tentang keragaman benda? Sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman benda ya. Nah, ada bentuk benda yang dapat berubah dan ada benda yang tidak dapat berubah. Nah, benda yang dapat berubah itu misalnya air. Jika dimasukkan ke wadah yang berbeda, dia akan mengikuti bentuk tempatnya ya. Contohnya, ibu taruh airnya di dalam gelas. Jadi
dia kan bentuk airnya kan mengikuti bentuk gelas, pamanya gelasnya tinggi, dia mengikuti. Kemudian ibu taruh lagi airnya di mangkok, pasti air mengikuti lagi bentuk mangkoknya ya, sesuai dengan wadahnya. Nah, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Nah, contohnya tadi seperti yang ibu jelaskan bahwa air itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, air saat kalian pindah-pindah pun bentuknya berubah. Contohnya air di dalam botol minum kalian juga ya. Ibu kasih contoh yang lain lagi. Dalam botol minum kalian mau minum, masukkan ke dalam mulut, tidak langsung telan. Nah, air itu bentuknya masih sama tidak waktu di dalam botol dengan yang sudah di dalam mulut kalian? Tentu tidak ya. Tentu mengikuti tempatnya atau wadah untuk menampungnya. Nah, yang berikut. Nah, wujud benda. Nah, wujud benda itu ada yang cair, padat, dan gas. Contohnya benda cair itu apa saja? Seperti kemarin sudah disebutkan sama teman kalian. Contohnya minyak Bu Guru, contohnya air, contohnya susu, contohnya oli dan sebagainya. Itu benda cair itu adalah benda yang dipindah-pindah. Jika dipindah-pindahkan, dituang ke tempat lain akan mengikuti wadahnya. Kemudian benda padat itu benda seperti apa sih Bu Guru? Nah, benda padat itu contohnya meja, kursi, buku, batu, tas, dan lain-lain. Nah, benda gas itu contohnya apa Ibu Guru? Balon, udara di dalam ban, dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh benda-benda cair, padat, dan gas. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada piring, ada ember, ada gusi, ada galon dan botol air. Jadi air jika dipindah-pindahkan ke 1, 2, 3, 4, 5 ke 5 wadah ini akan berubah-ubah bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, mari kita lihat contoh benda padat juga ini ya. Contoh lain dari benda padat. Nah, untuk pembelajaran 5 sampai di situ materinya. Kemudian sebentar Ibu lanjut untuk PLH ya. Untuk ini Ibu tidak kasih tugas dulu ya. Nanti hari Senin pada pembelajaran 6 baru Ibu kita mulai lagi tugas. Oke, jadi sampai sini paham materinya. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Yang semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati.